Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Tuati dengan nomor NIM 22011400032. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Seperti biasanya di video ini saya akan membawakan materi yang telah dipresentasikan teman-teman saya. Dan di sini saya akan membahas tentang materi isu dan masalah sosial budaya dalam pengajaran IPS. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tren globalisasi dan keragaman budaya. Yang pertama yaitu globalisasi, di mana globalisasi diambil dari kata inti yaitu global yang artinya bumi atau dunia. Sedangkan globalisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang dimana munculnya masalah-masalah atau isu-isu sosial dalam suatu masyarakat, suatu negara, bangsa, atau bahkan di seluruh dunia. Yang kedua yaitu keragaman budaya, di mana diartikan sebagai keadaan dalam suatu masyarakat yang memiliki lebih dari satu perangkat gagasan, tindakan, dan karya dan hasil karya. Yang ketiga yaitu pembelajaran IPS di era globalisasi dan keberagaman budaya, di mana berfungsi pengajaran IPS yaitu membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan terhadap diri pribadinya dan menolong mereka untuk mengetahui dan menghargai masyarakat global dengan keanekaragaman budaya dan memperkenalkan proses sosialisasi dan memberikan pengertian tentang pentingnya pertimbangan masa lampau dan masa kini dalam mengambil keputusan yang mendatang dan ikut partisipasi aktif dalam masyarakat. Kita masuk dalam materi yang kedua yaitu masalah-masalah lingkungan dan pendidikan lingkungan dalam pembelajaran IPS SD. Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan peradaban manusia, maka ada usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk mengambil, mengelola, dan menaklukkan alam. Usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia itu pada gilirannya membawa dampak pada perubahan tataan lingkungan alam yang ada. Kita masuk dalam materi yang ketiga yaitu masalah-masalah hukum, ketertiban, dan kesadaran hukum dalam pembelajaran IPS. Dalam berinteraksi antara satu dengan lain, pasti adanya menimbulkan suasana hati yang tidak nyaman atau tidak tertib. Oleh karena itu, adanya aturan-aturan yang perlu kita taati, baik aturan yang tertulis ataupun tidak, supaya dapat mengikat dan memaksa agar individu atau anggota masyarakat dapat menaati aturan tersebut. Lalu aturan-aturan tersebut itu disebut dengan istilah hukum. Yang kedua yaitu ketertiban pendidikan IPS dengan masalah-masalah kesadaran hukum dan pendidikan kesadaran hukum negara. IPS hanya terdapat pada pengajaran sekolah semata-mata. Ilmu-ilmu sosial yang dipolakan untuk menggambarkan human clouded melalui penelitian, penemuan, eksperimen, dan sebagainya dengan materi dan permasalahan yang kompleks. Yang kelima yaitu pluralisme budaya dan keanekaragaman budaya etnis dalam pendidikan IPS. Keanekaragaman budaya bisa diperkenalkan sejak usia sekolah dasar. Di Indonesia sejak mulai dari kelas 3, dimulai dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada kelas, misalnya seperti perbedaan jenis kelamin, latar belakang orang tua, gaya belajar mengajar, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan